Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Berbicara tentang dunia musik dalam kaitannya dengan Islam, sungguh sangat menarik. Baru-baru ini, ada video viral di sosial media yang memperlihatkan santri pesantren Tahfiz sedang mengantri untuk vaksinasi dan mereka menutup telinga secara bersama-sama karena ada suara musik. Tentu saja, netizen langsung berkomentar dan membuat video ini semakin viral. Menurut netizen, ajaran ini terlalu radikal. Jadi yang benar seperti apa sih? Apakah musik itu memang dilarang dalam Islam? Apa alasannya? Dan gimana dengan orang-orang yang menganggap musik itu haram? Apakah mereka itu terlalu radikal? Sebaiknya kita bahas yuk bareng-bareng di Ensiklopedia Islam. Salah satu ulama yang memiliki perhatian dan minat besar terhadap kesenian adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dalam magnum opusnya, Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengisahkan satu bab khusus pembahasan soal kesenian, khususnya seni suara dan musik. Wow, luar biasa ya. Di tahun 1100-an Hijriyah sudah dibahas tentang kesenian. Ada ulama Islam yang mempelajari hal khusus tentang kesenian. Luar biasa. Kita lanjutkan ya. Al-Ghazali mengumpulkan, menganalisis, serta memberikan kritik dan penilaian terhadap pendapat dan komentar para ulama tentang musik. Dalam menghukumi musik, kata Al-Ghazali, para ulama berbeda pendapat. Sejumlah ulama seperti Qadhi Abu Thayyib Al-Tabari, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan, dan lainnya menyatakan bahwa musik itu hukumnya haram. Seperti kata Imam Syafi'i, menyanyi hukumnya makruh dan menyerupai kebatilan. Barang siapa sering bernyanyi, maka tergolong safeh atau orang bodoh. Karena itu, syahadahnya atau kesaksiannya ditolak. Jadi orang yang sering menyanyi, kesaksiannya ditolak. Itu adalah penjelasan Imam Syafi'i. Masih ada lanjutannya nih. Bahkan kata Imam Syafi'i, memukul-mukul atau atak-takah dengan tongkat hukumnya makruh. Permainan seperti itu biasa dilakukan orang-orang zindik hingga mereka lupa membaca Al-Quran. Asy-Syafi'i mengutip sebuah hadis yang menyatakan bahwa permainan dadu adalah salah satu jenis permainan yang paling dimakruhkan dibanding permainan-permainan yang lain. Dan saya, tegas Asy-Syafi'i, sangat membenci permainan catur, bahkan semua jenis permainan, sebab permainan bukanlah aktivitas ahli agama dan orang-orang yang memiliki harga diri. Bagaimana dengan pendapat imam yang lain? Kita simak ya. Menurut Imam Malik, yang merupakan guru Imam Syafi'i, Imam Malik melarang keras musik. Menurutnya, jika seseorang membeli budak perempuan dan ternyata budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli berhak untuk mengembalikan budak tersebut karena termasuk cacat. Jadi si budak itu dianggap cacat karena dia itu bernyanyi atau seorang yang bernyanyi gitu ya. Pendapat Imam Malik ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibnu Sa'id. Hal senada diungkapkan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa musik hukumnya makruh dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa. Pendapat Abu Hanifah ini didukung oleh sebagian besar ulama Kufah seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imad,
Ibrahim, Syu'bi, dan ulama lainnya. Pendapat-pendapat tersebut dinukil dari Al-Qadhi Abu Thalib At-Tabari. Adapun pendapat ulama yang memperbolehkan mendengarkan musik datang dari Abu Thalib Al-Makki. Menurut Abu Thalib, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Mughirah bin Syu'ab, Muawiyah, dan sahabat Nabi lainnya suka mendengarkan musik. Menurutnya, mendengarkan musik atau nyanyian hampir sudah mentradisi di kalangan ulama salaf ataupun para tabi'in. Bahkan, kata Abu Thalib, ketika dia berada di Mekah pada saat peringatan hari-hari besar, orang-orang Hijaz merayakannya dengan pagelaran musik. Tradisi seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang Madinah, seperti yang diakui sendiri oleh Abu Thalib bahwa dia pernah melihat Qadhi Marwan memerintahkan budak perempuannya untuk bernyanyi di hadapan orang-orang sufi. Al-Atto juga memiliki 2 budak wanita yang keduanya pandai bernyanyi dan sering dipentaskan di depan saudara-saudaranya. Suatu ketika Abi Hasan bin Salim ditanya Abu Thalib, "Mengapa engkau melarang mendengarkan musik sementara Al-Junaidi, Siri Al-Sakoti, dan Zunnun Al-Misri senang mendengarkan musik?" Hasan bin Salim menjawab, "Saya tidak pernah melarang orang mendengarkan musik sebagaimana halnya orang-orang yang lebih baik dariku. Aku hanya melarang bermain dan bersenda gurau dalam mendengarkan musik." Menurut Al-Ghazali, baik Al-Quran maupun Al-Hadis tidak satupun yang secara vulgar menghukumi musik. Memang ada sebuah hadis yang menyebutkan larangan menggunakan alat musik tertentu, semisal seruling dan gitar. Namun, sebagaimana yang dikatakan Al-Ghazali, larangan tersebut tidak ditujukan kepada alat musiknya, seruling dan gitar, melainkan disebabkan karena sesuatu yang lain. Di awal-awal Islam, kata Al-Ghazali, kedua alat musik tersebut dekat dimainkan di tempat-tempat maksiat sebagai musik pengiring pesta minuman keras. Orang Islam tidak boleh meniru gaya hidup seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti dengan mengatakan, "Mangtabbaha biqaumin fahuwa minhum." Artinya, barang siapa meniru gaya hidup suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum itu. Di samping itu, musik juga dianggap membuat lalai mengingat Tuhan, menggoda kita berbuat kemaksiatan, bertolak belakang dengan prinsip ketakwaan. Penilaian seperti itu mayoritas muncul dari ulama-ulama fikih yang lebih menitik beratkan pada aspek-aspek formal. Berbeda dengan ulama tasawuf yang tidak terlalu terganggu, bahkan banyak menggunakan musik sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya musik pengiring tarian Maulawiyah yang sering dimainkan Sufi besar Jalaluddin Rumi. Memang sejak awal seringkali terjadi ketegangan antara pandangan fikih dan tasawuf. Yang pertama lebih menitik beratkan pada aspek legal formal dengan berpegang kuat pada teks-teks agama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sementara yang kedua lebih menitik beratkan pada substansinya dengan berpijak pada realitas konkret. Menurut Al-Ghazali, mendengarkan musik atau nyanyian tidak berbeda dengan mendengarkan perkataan atau bunyi-bunyian yang bersumber dari makhluk hidup atau benda mati. Setiap lagu memiliki pesan yang ingin disampaikan. Jika pesan itu baik dan mengandung nilai-nilai keagamaan, maka tidak jauh berbeda seperti mendengar ceramah atau nasihat-nasihat keagamaan. Juga sebaliknya, dalam kaidah fikih dikenal sebuah kaidah, al-aslu baku'u makana ala makana. Hukum asal sesuatu bergantung pada permulaannya. Artinya, ketika sesuatu tidak ada hukumnya,
di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka sesuatu itu dikembalikan pada asalnya, yaitu halal. Al-aslu huwa al-hilu. Atau dalam kaidah yang lain disebutkan al-aslu fi muamalah al-ibahah ila madalla dalilun ala tahrimiha. Artinya, hukum asal di dalam muamalah adalah halal kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Musik masuk dalam kategori muamalah, berbeda dengan ibadah yang kedudukannya tidak bisa ditawar lagi. Berkaitan dengan musik, sekarang ini sering ada pelabelan musik Islami dan non-Islami. Pada sebagian kalangan masyarakat, ada yang mengidentifikasikan musik dan lagu tertentu sebagai Islami dan non-Islami. Asalkan lirik lagunya dibumbui nama-nama Tuhan, maka disebut Islami. Bahkan cenderung menyamakan Arabisasi dengan Islamisasi. Semisal nih, musik atau lagu yang beraroma padang pasir, gambus, berbahasa Arab dianggap musik Islam, sementara lainnya dicabutkan dari Islam. Penilaian tersebut tidak hanya keliru, melainkan yang menyebabkan kita tercerabut dari akar kebudayaan kita sendiri. Keislaman bukan terletak pada bentuk dan penampilan atau ekspresi, melainkan substansinya. Juga muncul keinginan sebagian orang yang ingin menundukkan kesenian di bawah agama dengan memasukkan pesan-pesan keagamaan ke dalam kesenian tertentu. Contohnya dengan menaburi lirik-lirik lagu dengan pesan-pesan keagamaan. Menurut Gus Dur, hal ini disebabkan adanya ketimpangan relasi kuasa antar keduanya. Agama mencoba menundukkan kebudayaan melalui proses legitimasi. Proses ini berfungsi melakukan penyaringan terhadap hal-hal yang sesuai atau bertentangan dengan agama. Dengan ini, yang diperbolehkan adalah hal yang memperoleh legitimasi, sementara yang lain tidak. Sebetulnya tidak tepat menghadap-hadapkan antara agama dan kesenian termasuk musik. Keduanya memiliki independensi masing-masing. Terkadang, hubungan keduanya bersifat mutualis simbiosis. Juga tidak jarang keduanya saling serang dan menyerang. Dalam kehidupan, itu pasti terjadi dan tidak perlu disesalkan. Tinggal bagaimana menempatkan keduanya pada proporsi masing-masing secara adil, bebas, dan merdeka. Gimana? Masih bingung? Intinya gini, kalangan ulama banyak yang mengharamkan musik ya, tapi ada juga yang membolehkan. Bagi yang mengharamkan karena musik termasuk alat malahi atau yang melupakan. Di sisi lain, misalnya beberapa tarekat justru menggunakan medium musik sebagai pengantar zikir. Nah, sekarang kamu mau ikut yang mana? Silahkan diputuskan. Kita lanjut pembahasan tentang musik. Kali ini, sejarah musik dalam peradaban Islam. Musik itu termasuk bagian dari seni yang bisa mencerdaskan emosional manusia. Oleh karena itu, musik di dalam sejarah ada Pythagoras, filosof Yunani kuno sebelum Plato. Dia memegang gitar, menyanyi-nyanyi di pinggir pantai, laut, ikan-ikan berdatangan dan burung-burung hinggap di bahunya, di kepalanya. Nah, di dalam agama Islam, musik yang menjadikan orang itu lupa pada kewajiban sholat, dzikir diharamkan oleh para fuqaha atau ahli fikih. Tetapi kalau musik menjadikan hati seseorang tersebut lembut, bisa melupakan dendam, takabur, benci, hasud, permusuhan, fitnah, bisa hilang ketika seorang mendengarkan musik, itu sangat terpuji. Kata salah seorang waliullah besar, Sufi besar Al-Imam Zunnun Al-Misri yang wafat pada tahun 245 Hijriah mengatakan, musik itu suara kebenaran, suara hak, yang palsu itu dari mulut, bohong itu mulut, musik tidak ada bohong. Suara kebenaran yang bisa menggugah hati manusia menuju Allah
menuju kebenaran. Barang siapa yang mendengarkan suara musik dengan betul-betul mencapai hakikat dengan tujuan positif, dia akan mencapai kepada hakikat. Tapi barang siapa mendengarkan musik dengan syahwat, dia akan jatuh kepada kezindikan. Walhasil, menurut ajaran sufi beberapa, tidak semuanya, musik mempunyai peran yang sangat penting dalam memperhalus, mempertajam, mencerdaskan emosi, zauq, intuisi dengan cepat menuju ma'rifat, mendekatkan diri kepada Allah. Yang menggunakan musik sebagai jalur tarekat, contohnya adalah Ahmad Al-Ghazali, adik dari Imam Al-Ghazali, sampai beliau menulis kitab Sirul Asror. Diterangkan bahwa musik itu adalah ada artinya. Lubang-lubang seruling itu ada artinya, makanya mencapai makom tertinggi. Kemudian tarekat Mu'awwaliyah yang didirikan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Zikirnya disertai suara seruling supaya mempercepat zauq, itu menyambung, mempercepat wusul atau sampai, mempercepat hati kita, emosi kita, spiritual kita tajam sehingga wusul kepada hakikat. Sampai sekarang, jika kita berziarah ke makam Maulana Jalaluddin Rumi di kota Konya, Turki, suara seruling terus-menerus sayup-sayup. Itulah pendapat para sufi yang melihat musik dari sisi positif. Nah, kalau masalah kesenian bagaimana? Satu-satunya profesi seni yang diabadikan dalam Al-Quran adalah asyu'ara, para penyair artinya. Profesi yang lain tidak ada. Para pelukis, nama surat tidak ada. Para khotat tidak ada. Para penyair ada, surat asyu'ara. Tahu kan asyu'ara, nama surat dalam Al-Quran. Nah, itu artinya adalah para penyair. Dikatakan bahwa seorang penyair itu kebanyakan sesat karena yang diomongkan dikeluarkan bukan pada semestinya atau tidak nyata. Mungkin kalau sekarang bahasanya halu. Kecuali kalau syairnya itu untuk menambah iman kepada Allah dan beramal soleh. Ada sebagian syu'ara dan banyak syu'ara yang syair-syairnya itu untuk menambah iman. Setelah kita tahu pendapat para ulama tentang bagaimana hukum musik dalam Islam, kemudian memandang musik sebagai hal-hal yang positif. Nah, ada juga kan tadi kisah bagaimana musik itu bisa mendatangkan kemudorotan jika dia mengundang kepada kemaksiatan. Nah, tentunya kita sebagai manusia modern inginnya tetap berkesenian, tetap bermusik, bernyanyi, tapi juga tidak lalai kepada ibadah kita sebagai hamba Allah, iya kan? Nah, bagaimana caranya bermusik yang bisa mencapai kehusyuan atau hakikat itu? Kita masuk rumah atau masuk masjid, dari luar kita menjumpai hal-hal yang tak kita senangi. Ada yang bertengkar, marah, di jalan macet, panas, capek, lapar. Masuk ke rumah, jangan terus zikir. Hati kita belum siap untuk itu. Rohani kita belum siap. Dengarkan musik dulu, tapi musik yang bernilai, yang bagus, jangan yang murahan. Dengan mendengarkan musik itu, hati kita bersih, lupa kalau tadi bertengkar, marah sama orang, berkata tidak baik. Sesudah itu, bersih, masuk ke zikir, insya Allah akan khusyuk. Kalau kita masuk rumah langsung berzikir, mungkin lisan kita akan berzikir la ilaha illallah, tapi hati kita belum tentu, karena masih teringat hal-hal yang terjadi di luaran sana. Yang kita harapkan tentunya mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya mengikuti makna yang ada dalam kandungan kalimat la ilaha illallah.
Lalu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu lebih mudah dengan musik atau dengan zikir ya? Di penjelasan sebelumnya sudah dipaparkan, musik itu bisa dijadikan pengantar zikir untuk membersihkan kita selama perjalanan dari luar, mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi. Kemudian mendengarkan musik untuk membersihkan itu semua, melupakan apa yang baru terjadi. Setelah selesai, lupa, jernih, baru masuk zikrullah. Insya Allah zikirnya bukan hanya lisan, bukan hanya ucapan kosong, tapi bersamaan dengan hatinya berzikir kepada Allah. Lalu kita menjadikan orang itu terharu, menitikkan air mata, terasa terharu emosional ketika mendengarkan syair yang indah, musik yang baik. Siapa sih tokoh Islam yang berhubungan dengan musik? Seorang tokoh muslim yang terkenal dalam bermusik adalah Abu Nasr Al-Farabi. Beliau suatu ketika menemukan alat musik yaitu al-qanun. Pernah melihat? Al-qanun itu perkembangan yang sekarang menjadi organ. Nah, dijelaskan. Al-qanun itulah masih dipakai di Mesir ketika Ummi Kulsum pada masa lalu. Sekarang sudah tidak ada. Yang memimpin grup musik itu pasti yang memegang qanun itu. Al-Farabi menulis buku tebal Al-Musik Al-Kubro. Suatu ketika Al-Farabi diundang makan malam oleh Gubernur Saifud Daulah di Damaskus. Setelah makan-makan, ada yang menyanyi. Kata Al-Farabi, nyanyinya gak enak, musik gabusnya juga gak nyambung. Saifud Daulah, gubernurnya, kaget. Apa Syekh mengerti dan bisa musik? Maka gambusnya diambil oleh Al-Farabi, di setel, kemudian beliau bernyanyi. Semua orang tertawa karena lagunya jenaka. Orang-orang sangat menikmati sehingga pada akhirnya terenyuh, bahkan ada yang menangis. Apakah ini mustahil? Tidak. Dalam Al-Quran dikatakan, suara Nabi Daud alaihissalam akan membuat besi menjadi lunak. Jadi ketika Nabi Daud itu membaca kitab sucinya yaitu Zabur, maka besi-besi saja bisa lunak, genteng-genteng pun bisa jatuh. Ada di dalam Al-Quran loh ini. Nabi Daud itu suaranya indah sekali. Artinya bisa saja, sangat mungkin Al-Farabi itu bernyanyi sehingga orang yang mendengarnya bisa tertidur, bisa menangis, tertawa. Jangan dikatakan omong kosong ya. Lalu kita kembalikan pada pembahasan awal kita tadi. Bagaimana ada sekelompok santri dari pesantren tahfiz atau menghafal Quran yang tidak mau mendengarkan musik. Apakah memang semua pesantren seperti itu? Apakah memang musik dilarang di pesantren? Ya, memang betul. Dalam doktrin pertama, dalam kitab Safinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu baik untuk anak-anak santri yang sedang belajar. Kalau suatu ketika, sewaktu-waktu ingin belajar musik, oke. Tapi kalau semua waktunya habis dari pagi sampai malam untuk bermain gitar, bermain suling, atau alat musik lainnya, kemudian melupakan pelajarannya atau melupakan sholatnya, maka akan menjadi bahaya tentunya. Semoga penjelasan ini membuat kita semakin tercerahkan dalam memandang bagaimana musik dalam Islam. Sudah saatnya kita memahami arti toleransi yang lebih luas. Misalnya dengan memahami orang yang menganggap musik itu haram. Ada juga orang yang menganggap musik itu biasa saja. Nah, kita tidak akan melabeli satu sama lain dengan radikal atau liberal dan lain sebagainya kan? Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share dan like serta subscribe channel Ensiklopedia Islam agar kami semakin semangat dalam membuat konten-konten tentang Islam yang rahmatan lil alamin atau memberikan kasih sayang kepada seluruh alam.